Inilah nama Tuhan kita Yesus Kristus kini dan sepanjang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Coffeezen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coffeezen semuanya, ada yang bertanya kepada saya, Cak Muam, kok masih pakai kata Coffeezen? Coffeezen itu berasal dari kata Coff dan netizen. Saya gabungkan menjadi dua, jadi Coffeezen, bukan Covid Zen, tapi Coffeezen. Coff dengan netizen. Ya, antum semua, Anda semua adalah Coffeezen. Artinya Anda adalah orang yang berhasil membesarkan channel ini. Karena dulu saya merilis channel ini dari sesuatu yang gak ada sama sekali, gak nampak, hanya sebuah iseng, hanya sebuah ide yang kemudian lahir dari pemikiran saya sampaikan di dalam YouTube. Dan jenengan semua, antum semualah membesarkan channel ini yang sekarang sudah hampir menuju 1 juta subscriber. Semoga kita akan menjadi lebih besar, menjadi lebih kompak lagi dalam berdakwah. Karena anda semua, antum semua harus paham, ternyata di channel kita, channel saya ini, di Coff Media channel ini, ada yang gercep banget, gerak cepat, dan mereka bukan orang Islam, justru adalah para buzzer kiriman mereka ini. Ya, yang tujuannya hanya untuk menjelek-jelekan Islam, pakai hadis-hadis palsu, ayat-ayat yang mereka edit. Mereka ini gercep banget. Itu mereka sekali komen bisa 10, bisa 6 gitu. Dan mereka ini datang lebih awal ketimbang Coffeezen. Ya, mereka rela nungguin saya upload video dan kemudian mereka datang lebih awal hanya untuk bikin recok. Makanya kadang saya pin itu bukan tujuannya untuk memancing emosi, bukan, supaya antum semua itu sadar antum tuh punya musuh gitu loh, dan musuh antum itu lebih gercep daripada antum gitu loh. Itu tujuan saya, jadi supaya Anda sadar bahwa musuh-musuh seperti ini memang selalu siap menebarkan hoax, menebarkan kebencian dari setiap konten-konten. Mereka nggak pernah menyajikan fakta, mereka selalu memfitnah. Nah, itu tujuannya supaya membuka mata Anda. Kembali lagi bahwa tujuan kita itu ya untuk memerangi fitnah-fitnah mereka, maka kita juga harus jangan sampai kalah dengan mereka. Itu saja intinya. Nah, Coffeezen semuanya, ketika terjadi sebuah gempa, kabarnya sih ini gempa di Jogja, ada seorang pendeta sedang berkhutbah di dalam gereja, tiba-tiba bergoncang, ada suara benda jatuh, dan orang-orang di dalam gereja bukannya berteriak Yesus, bukan, tapi justru berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sedikit aneh ya, kalau kita ngomongkan, kalau mungkin di lapangan atau di tempat yang mungkin di gedung, umumnya di situ orang Islam, maka teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kita nggak heran. Tapi ini di dalam gereja, yang notabene-nya gereja itu adalah miliknya orang Kristen, isinya orang Kristen, ada pendeta di situ, tiba-tiba langsung teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bikin kita tercengang gitu loh. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, pada dasarnya orang-orang Kristen yang ada di negeri kita itu, karena mereka sudah terbiasa mendengar kalimat Allahu Akbar, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, mereka merasa nyaman dengan kalimat-kalimat itu. Sehingga kadang ada orang Kristen bahkan ketika dia pleset itu ngomong astagfirullah, padahal orang Kristen ada latahnya mereka itu innalillah, padahal dia orang Kristen. Ketika dia makan baca bismillah, ketika dia ngobrol sama orang ditanya gimana kabarnya, ya alhamdulillah sehat, padahal dia orang Kristen. Kenapa? Karena pada dasarnya di dalam kalimat-kalimat itu ada kekuatan yang bisa mengisi hati manusia dengan ketenangan. Jelas itu. Pernah saya tampilkan videonya Barbie, Mbak Barbie itu, yang orang bule itu, wanita bule itu, yang akun channelnya siapa itu, Barbie kayak nggak salah. Dia mengatakan dia senang banget ngucapin bismillah, alhamdulillah, insya Allah dan sebagainya, padahal dia bukan orang Islam, tapi dia merasa nyaman dengan kalimat-kalimat itu, seolah-olah kalimat itu memberikan sebuah power pada dirinya.
kalimat-kalimat itu memberikan sebuah kekuatan yang tidak disadari oleh kasat mata, tetapi disadari oleh hati, tentram gitu loh mengucapkan kata-kata itu. Nah ini juga sama di gereja ini, ketika terjadi sebuah gempa bumi, orang-orang di dalam gereja yang notabene-nya Kristen hampir kompak ya, ngomongnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan aneh gitu, agamanya Kristen yang disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sebetulnya semua kalimat-kalimat itu mengandung power, mengandung kekuatan yang membuat manusia tenang ketika mengucapkan itu. Bahkan ketika manusia dalam keadaan terjepit sekalipun, itu memberikan ketenangan hati. Makanya kohizan semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan selalu menganjurkan kita ketika dalam keadaan susah itu banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita dalam keadaan susah, dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, itu dapat menyetabilkan keimanan kita, menyetabilkan hati kita, menyetabilkan kewarasan kita, bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi itu semuanya adalah kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi begitu saja. Tidak, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hikmah yang bisa kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita ambil, dan pasti ada sesuatu yang Allah akan jadikan pelajaran bagi manusia. Itu yang terpenting. Nah, kofizen semuanya, mungkin ini sedikit terlambat juga saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kepada saudara saya, kepada orang yang sangat saya hormati, sahabat saya, teman ngobrol saya, mantan pendeta yang sekarang mu'alaf. Beliau sudah Allah Subhanahu Wa Taala panggil ke sisinya, Pak Agustan, orang yang cukup saya kagumi. Kenapa? Setiap manusia memang punya kekurangan, jelas ya, tetapi jadikan kekurangan itu sesuatu yang justru melengkapi manusia. Jangan dijadikan kekurangan itu sebagai sesuatu yang cacat, salah. Jadi seperti apapun kekurangan seorang Pak Agustan, tetap kita harus menghormati beliau, tetap kita harus memuji beliau. Karena apa? Karena beliau adalah orang yang sebetulnya patut untuk dipuji. Orang yang mau mu'alaf itu patut dipuji, apalagi dulunya pendeta. Beliau itu dulunya pendeta, jelas kependetaannya, jelas ijazahnya, jelas jejak karirnya. Beliau meninggalkan kependetaannya dengan fasilitas yang begitu mewah, begitu indah, begitu gemerlap gitu, dengan uang, dengan kekayaan dan sebagainya. Beliau masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, ternyata Islam tidak semulus apa yang kebanyakan orang bayangkan. Beliau harus bekerja keras banting tulang, belum lagi beliau kena penyakit, belum lagi beliau harus diuji dengan ini dengan itu, sampai beliau akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu menjadi satu pelajaran bagi kita bersama. Kita harus mengingat firman Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa ketika mereka mengucapkan aku beriman, kemudian mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi Allah menegaskan itu, ketika seseorang memutuskan untuk masuk ke dalam Islam, maka mereka akan diuji. Maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai orang ini benar nggak imannya, atau imannya main-main. Maka kita sudah membuktikan bagaimana sosok Pak Agustan menghadapi semua ujian-ujian itu, dan beliau sampai akhir wafat bertahan sebagai seorang muslim. Dan itu adalah sebuah prestasi yang sangat besar. Jadi prestasi beliau adalah ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam ujian, beliau tetap bertahan sebagai seorang muslim tanpa berpaling lagi ke agamanya masa lalunya, dan beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan muslim. Itulah kemenangan beliau. Dan dengan itu Allah tinggikan derajatnya, insya Allah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tinggi, karena beliau berhasil melewati tahapan-tahapan ujian itu sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jadikan beliau sebagai pelajaran berharga bagi kita semuanya. Seperti itulah kematian yang kita inginkan, hidup sebagai seorang muslim, mati juga sebagai seorang muslim, husnul khotimah. Dan Allah, semoga Allah mengampuni dosa beliau, juga Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi itu saja kofizen semuanya. Apapun kekurangan Pak Agustan, tolong jangan pernah dijadikan itu sebagai satu celaan, tapi kita jadikan itu sebagai pelengkap. Namanya manusia pasti ada salah, ada lupa, ada sesuatu yang lalai. Itu semuanya wajar. Dan kita doakan beliau
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan beliau, dan beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik tempatnya. Wallahu a'lam bishawab.